Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu overriding in C++. Oke, kalau kemarin kalian sudah mengenal yang namanya overload, ya, yaitu metodenya namanya sama, tetapi tetap wajib ada pembeda, ya, baik itu berupa pembeda di argumennya, jumlah argumennya, tipe data argumennya, ataukah return type-nya yang dibedakan. Jadi di sini yang penting adalah nama sama, tetapi harus tetap ada pembedanya. Nah, kalau overriding itu seperti apa? Kalau overriding itu namanya sama persis, ya, tidak ada pembeda sama sekali. Jadi misalnya ini, oke. Di sini ada contoh, yaitu kelas A, dia punya fungsi void display. Oke. Return type-nya void tanpa ada parameter sama sekali. Kemudian di kelas B itu juga punya fungsi yang sama persis, ya, yaitu namanya juga sama, display, dengan return type void dan tanpa parameter sama sekali. Nah, di sini apa yang terjadi ketika objek dari kelas B memanggil fungsi display? Oke. Nah, kalau misalnya ini B itu adalah kelas warisannya dari kelas A, kira-kira fungsi display mana yang akan dieksekusi oleh program? Ini contohnya adalah pakai single inheritance gitu. Apakah display yang ada di kelas B ataukah display yang ada di kelas A? Nah, nanti saya akan tunjukkan pembedanya. Nah, kalau misalnya di sini di kelas A ada fungsi display, kemudian di kelas turunannya juga ada fungsi display, maka display mana atau istilahnya fungsi display mana yang akan dieksekusi itu akan tergantung dari objek yang dibuat. Objek dari B, maka yang dipanggil adalah kelas B. Jika objeknya yang dipanggil adalah anak turunannya, kelas turunannya, maka dia akan menjalankan fungsi display yang ada di kelas B. Nah, compiler itu akan bingung, kemudian compiler akan memberikan preference kepada object type yang dinamakan adalah early binding. Nah, atau di sini ketika ada yang namanya overriding, maka dia akan ada hubungannya sama early binding. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi, saya akan memberikan contoh di sini. Kalau misalnya fungsi overriding itu adalah fungsi yang mempunyai prototype yang sama persis, ya, baik pada kelas induk maupun kelas turunan, itu saya akan kasih contoh berupa program saja langsung. Nah, ini masih ingat program yang kemarin, ya, ada di multiple inheritance. Di sini saya gunakan kembali dengan, nah, ini yang saya ubah. Void tampil data itu akan menjadi fungsi yang saya override. Oke. Fungsi tampil data ini ada di kelas pegawai yang merupakan kelas parent-nya. Nah, dia juga ada di kelas pendidikan, ya, tampil data yang merupakan kelas parent, karena kemarin kita bicara mengenai multiple inheritance. Nah, di sini kelas turunannya peneliti yang merupakan kelas anak dari pegawai sama pendidikan, dia juga punya tampil data. Nah, di sini pertanyaannya, apakah compiler nggak akan bingung gitu kalau misalnya semua fungsi namanya sama persis? Nah, coba kalian lihat ketika di sini misalnya ini sudah saya set, ya, satu persatu nilainya. Kemudian saya akan memanggil peneliti tampil data. Nah, pertanyaannya, data mana yang akan ditampilkan oleh fungsi tampil data ini? Nah, fungsi ini kan tadi ada 3,
sama persis gitu. Nah, fungsi mana yang akan ditampilkan itu nanti silakan kalian coba ya. Akan menjadi tugas untuk hari ini. Kemudian di sini mungkin sekilas ketika kalian sudah mencobanya. Nah, sedikit penjelasan mengenai apa yang tampil ya. Kalau misalnya ada fungsi yang namanya sama persis ya, tidak ada pembeda sama sekali, itu nanti apabila ada fungsi yang override antara parent dan child class, maka fungsi yang dieksekusi sesuai dengan objek yang dibuat. Oke, ini adalah patokan kita yang pertama. Misal di sini, karena peneliti juga punya tampil data, maka kalau kita memakai objeknya adalah peneliti, membuat objek peneliti, maka tampil data yang akan dieksekusi adalah tampil data yang ada di kelas peneliti. Nah, kalau ternyata di fungsi min kita membuat objeknya adalah objek pegawai, maka tampil data di sini yang ditampilkan adalah tampil data miliknya kelas pegawai. Nah, bagaimana caranya agar seperti kemarin data yang tampil itu adalah data semuanya yang ada di kelas parent dan kelas childnya. Nah, coba perhatikan program selanjutnya. Nanti juga ini wajib kalian coba ya buat kodenya. Ini masih sama persis ya. Di kelas pendidikan juga masih sama persis. Yang saya tambah itu adalah bagian ini. Oke. Di fungsi tampil data pada kelas peneliti, saya ingin menampilkan semua data yang ada di kelas pegawai sama kelas pendidikan, karena itu merupakan data yang diwariskan oleh kelas induknya. Nah, di sini caranya menampilkan seperti apa? Kita harus memakai kelas pegawai ya. Kemudian memakai titik 2 untuk mengakses fungsi tampil data. Nah, begitupun juga untuk di kelas pendidikan. Kalau kita menginginkan menampilkan datanya juga, maka kita harus menuliskan kelas pendidikan ya. Titik 2 tampil data. Dan di sini wajib dipastikan bahwa yang namanya peneliti itu adalah anak dari pegawai sama anak dari kelas pendidikan. Oke, setelah ini kalian ubah, coba tampilkan hasilnya di sini. Jadi kalian silakan buat fungsi min. Objek yang dibuat tetap ya memakai objek peneliti. Oke. Nah, kemudian ini sama persis gitu ya. Kemudian apa yang akan ditampilkan oleh program ini? Apakah dia hanya menampilkan data yang ada di kelas peneliti saja ataukah menampilkan data di semuanya? Saya harap dengan contoh program ini kalian bisa mengerti apa bedanya ya, bagaimana perlakuan yang namanya override function.